Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Kak James harap semua dalam keadaan luar biasa dan penuh semangat karena hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum itu seperti biasa yuk sama-sama kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini kami dibolehkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sampaikanlah firman-Mu kepada setiap kami, biar kami belajar mengenai kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, hari ini Kak James akan sharing mengenai satu tema, yaitu mengenai kasih Allah Bapa. Nah teman-teman, kita hari ini akan coba mengerti seperti apa Bapa mengasihi kita. Bagaimana kasih Bapa itu kepada setiap kita ya. Nah, namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lanjut, kita akan mengisi sedikit nih Bible quiz buat kita semua. Nah, menurut teman-teman, ini ada beberapa kata, satu kalimat ini teman-teman. Kita harus melengkapinya ya. Jadi kalimat yang pertama, kasih setia Allah titik. Nah, berarti ini menggambarkan sifat ya. Kasih setia Allah itu seperti apa? Kemudian kebenaran Allah itu seperti apa? Nah, teman-teman, ini semua tercatat di dalam Alkitab, yaitu di dalam Mazmur 57 ayat 11. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Maka kita akan temukan bahwa kasih setia Allah itu adalah besar sampai ke langit. Ya, dan kebenaran Allah sampai ke awan-awan. Wow, teman-teman bisa bayangkan, besar sampai ke langit artinya kasih setia Allah itu jauh melebihi yang manusia bisa pikirkan, ya. Dan kebenarannya itu sampai ke awan-awan, sangat tinggi, teman-teman. Tidak ada kebenaran yang lebih tinggi selain kebenaran Allah, ya. Kemudian, kasih setia Allah lebih baik daripada titik. Dan bibir kita akan memegahkan Allah. Nah, menurut teman-teman, kasih setia Allah itu lebih baik daripada apa? Boleh dipikirkan dulu. Oh, lebih baik daripada harta kita? Tentu. Oh, lebih baik daripada apa yang kita miliki di dunia ini? Tentu saja teman-teman. Tapi firman Tuhan di dalam Mazmur 63 ayat 4 mengatakan bahwa kasih setia Allah lebih baik daripada hidup. Wow, ternyata kasih setia Allah itu lebih baik daripada hidup kita. Artinya hidup kita ini gak ada artinya teman-teman kalau Tuhan tidak mengasihi kita. Ya, sampai situ dulu teman-teman, bahwa kita sudah mengerti kasih setia Allah itu sangat luar biasa bagi setiap kita. Ya, teman-teman sudah paham semua. Dan kemudian pertanyaannya adalah, apa bukti Allah mengasihi kita? Ya teman-teman ya, kenapa pertanyaan ini harus ditanyakan? Harus Kak James tanyakan kepada teman-teman semua. Karena kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini akan sangat berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena di luar sana teman-teman ada yang bertanya seperti ini. Kalau Tuhan ada, mengapa ada penderitaan dalam dunia ini? Wow, teman-teman pernah nggak? Jangan-jangan di antara kita pun kita sering bertanya hal demikian. Kalau Tuhan itu ada, mengapa ada penderitaan dalam dunia ini? Nah, ini yang akan kita pelajari teman-teman. Mengapa sih kok dunia ini masih ada yang namanya kejahatan, mungkin ada sakit penyakit, dan juga ada kemiskinan, kemelaratan, ada hal-hal buruk yang terjadi di dunia ini. Nah, kita akan sama-sama pelajari teman-teman ya. Jadi, Kak James akan bawa teman-teman untuk mengerti 3 stage ini, 3 tahap ini. Yang pertama itu God, tahap Tuhan, di mana rancangan Allah terjadi atas hidup kita. Ada rancangan Allah yang penuh kasih. Kemudian stage yang kedua adalah sin atau dosa, di mana terjadi kerusakan atas rancangan Allah ini. Kemudian dan yang tahap ketiga adalah stage-nya Jesus atau Tuhan Yesus, di mana rancangan Allah dipulihkan dalam Yesus Kristus. Nah, kita akan pelajari satu persatu stage ini ya teman-teman. Mulai dari yang pertama, stage-nya Tuhan, di mana Tuhan membuat rancangan yang penuh dengan kasih. Nah, rancangan yang penuh kasih ini teman-teman, rancangan Allah yang penuh kasih itu bisa kita lihat dari yang pertama, penciptaan bumi ini. Teman-teman bisa melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi lewat ciptaannya. Allah menciptakan segala sesuatunya baru, manusia diciptakan setelahnya. Artinya teman-teman,
Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik untuk manusia. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan di hari yang terakhir, hari ke-6 ya teman-teman ya. Jadi Tuhan sudah persiapkan terlebih dahulu dunia ini supaya manusia bisa tinggal di dalamnya. Dari sini saja, dari penciptaan ini saja sudah terlihat bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi kita. Kemudian rancangan yang penuh kasih ini kita bisa lihat juga dari yang kedua, penciptaan manusia. Kenapa teman-teman? Karena Allah menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ada seorang pelukis, dia memutuskan untuk membuat satu lukisannya yang menjadi masterpiece, yang menjadi lukisan andalan, di mana dia melukis dirinya sendiri. Memang nggak banyak pelukis teman-teman yang mau melukis dirinya sendiri. Tapi kalau dia bisa menciptakan satu karya yang menjadi gambar dan rupanya dia, itu pasti istimewa sekali teman-teman. Dan yang pasti pelukis ini tidak melukis asal-asalan. Setuju ya teman-teman ya, karena dia melukis dirinya sendiri. Demikian juga ketika Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Ya, artinya kita mengambil rupa. Tuhan melukis hidup kita dengan rupa yang Tuhan miliki sendiri. Wow, ini sangat istimewa teman-teman. Jadi teman-teman semua, buanglah segala pikiran kalau Tuhan meninggalkan teman-teman, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, itu tidak masuk akal teman-teman. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan yang ketiga, rancangan yang penuh kasih bisa kita lihat dari pemberian otoritas. Ya, Allah itu memberikan otoritas kepada manusia atas bumi dan segala isinya. Firman Tuhan berkata di Kejadian bahwa Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk menguasai bumi ini, memperluas dan juga memperkerjakan apa yang dipercayakan kepada mereka. Artinya Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk mengelola bumi ini, ya. Jadi teman-teman, semua ini Tuhan berikan karena Tuhan mengasihi manusia. Namun ada tahap yang kedua, yaitu sin atau dosa yang akibatnya merusakkan rancangan Allah. Nah teman-teman, ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi yang membuat manusia jatuh adalah ketidaktaatan. Dosa itu sendiri teman-teman dalam bahasa Ibrani disebutkan sebagai katat. Dan dalam bahasa Yunani hamartia. Yang keduanya berarti melanggar hukum Allah. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan perintah, manusia tidak taat, disitulah dosa. Dan disitulah kejatuhan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak taat. Kemudian apa akibat dari dosa ini teman-teman? Yang pertama teman-teman, itu terjadi atas hubungan. Di mana hubungan Allah dengan manusia itu menjadi rusak. Teman-teman, waktu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia itu sangat dekat dengan Allah. Adam itu berbincang dengan Allah itu tatap muka seperti layaknya seorang teman, dan tidak ada tekanan apapun dalam dirinya si Adam. Akan tetapi ketika dosa itu sudah dilakukan, Adam menjadi sangat malu, ya. Malunya dia itu membuat dia menjadi sangat terintimidasi untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian akibat yang kedua adalah tujuan Allah atas manusia tidak tergenapi. Karena dosa itu memutuskan hubungan Allah, ketika hubungan kita dengan Tuhan terputus, itu sudah selesai teman-teman. Artinya tujuan atau rancangan yang Tuhan tetapkan bagi manusia itu bisa rusak. Rusak teman-teman, dan itu semua karena dosa. Nah, tapi kita nggak berhenti di sini teman-teman, karena Tuhan itu sangat baik, maka ada stage yang ketiga ini, yaitu adalah Jesus, di mana rancangan Allah dipulihkan kembali di dalam Yesus Kristus. Rancangan Allah atas manusia telah rusak karena dosa, ya. Tetapi Allah tidak menyerah teman-teman. Allah mengambil inisiatif untuk menjumpai manusia walaupun mereka menjauh dari Allah. Wow teman-teman, bisa dibayangkan bagaimana sangat baiknya Tuhan itu kepada setiap kita. Tuhan sejak awal sangat mengasihi kita. Dia memberikan segalanya bagi kita. Bahkan kita diciptakan serupa dan segambar olehnya. Tetapi yang membuat itu semua rusak bukanlah Tuhan, tetapi kita sendiri teman-teman.
di mana manusia membuat dosa dan hubungan mereka dengan Tuhan jadi rusak, sehingga rancangan yang tadinya sudah ditetapkan oleh Tuhan itu bisa semua tidak terjadi. Kan tetapi Tuhan juga memberikan jalan keluar, yaitu lewat Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kalau tadi di awal kita sempat bertanya, mengapa ada penderitaan di dalam dunia ini? Jawabannya teman-teman, itu bukan karena Tuhan jahat atau Tuhan tidak baik sama kita. Tidak teman-teman. Tapi itu karena manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan juga mengatakan manusia jatuh karena dicobai oleh keinginannya sendiri. Bukan keinginannya Tuhan. Bahkan bukan keinginannya setan teman-teman, tapi keinginan diri sendiri. Jadi kalau ada orang di luar sana yang melihat dunia ini kacau teman-teman, itu semua karena manusia belum menerima Yesus kembali, belum dilahirkan kembali, hidupnya belum dipulihkan, dia belum mengerti bahwa mereka belum masuk ke tahap yang ketiga, di mana Yesus tuh sudah hadir untuk menjadikan jalan keluar bagi setiap manusia yang berdosa. Jadi teman-teman, Tuhan itu dari awal dan sampai selama-lamanya tetaplah baik. Kemudian apa tugas kita teman-teman sebagai manusia yang sudah diberikan kasih begitu besar? Tugas kita hanyalah satu, kita mengejar Yesus. Kita bawa hidup kita mendekat kepada Yesus. Teman-teman tidak usah pusing dengan dunia ini. Tuhan pasti turut campur tangan di dalamnya. Tapi pastikan diri kita sendiri teman-teman sudah kembali kepada Yesus, sudah menerima Yesus, sudah dilahirkan kembali, kita meninggalkan manusia lama kita. Kalau dulu kita melakukan ini, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, yuk tanggalkan itu semua. Kita menjadi manusia baru yang dilahirkan kembali, kita tinggalkan semua hal yang buruk. Itulah cara kita kembali kepada Yesus. Nah, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada diri kita teman-teman. Yang pertama, bagaimana saya merasakan kasih Tuhan atas hidup saya? Teman-teman boleh renungkan. Bagaimana teman-teman merasakan kasih Tuhan? Apa berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan? Ingatlah itu teman-teman. Jangan lihat kelemahan kita, tapi lihat berkat yang Tuhan sudah berikan. Kemudian pertanyaan yang kedua, komitmen apa yang mau saya lakukan setelah mendengarkan firman Tuhan ini? Teman-teman sudah mengerti, teman-teman itu hidup sangat dikasihi Tuhan, kasih yang sangat sempurna itu sudah diberikan kepada teman-teman. Bahkan berkat yang sudah Tuhan berikan itu begitu banyak bagi setiap hidup kita. Kemudian apa yang mau kita lakukan? Komitmen apa yang mau kita bangun? Teman-teman bisa jawab sendiri di dalam hati. Dan sebagai penutup, Kak James akan bagikan satu ayat ini, Roma 5 ayat 8 yang mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan tahu kita manusia yang lemah teman-teman. Dan Tuhan sangat menyayangi kita. Makanya ketika kita jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Dan ini tidak menurunkan nilai akan keselamatan itu ya teman-teman ya. Bukan berarti, jadi kita nggak apa-apa buat dosa. No, itu salah besar teman-teman. Tapi yang pastinya teman-teman, ketika teman-teman jatuh di dalam dosa, ayo bangkit dan bertobat, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita dan memberikan kita keselamatan. Tuhan itu sangat baik, Tuhan mengasihi kita semua. Baiklah kita berbalik kepadanya, dan sehingga nanti teman-teman lewat hidup kita makin banyak orang juga yang mengenal Tuhan dan hidup mereka dipulihkan. Itu firman yang mau Kak James sampaikan hari ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan Kak James akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih kami mengerti begitu besarnya kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Dari awal penciptaan dunia ini, Tuhan sudah mempersiapkan segalanya bagi kami. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada kami untuk kami menguasainya, mengelola dunia ini. Dan kami adalah ciptaan yang serupa dengan segambar dengan-Mu ya Tuhan. Kami mengerti Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Maafkan kami Tuhan kalau kami seringkali jatuh di dalam dosa, kami berbuat kesalahan. Kami mohon ampun ya Bapa. Dan kami mau berbalik kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus
sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kami. Kami mau Tuhan berbalik kepadamu, meninggalkan manusia lama kami, dilahirkan kembali, dan kami menjadi manusia sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekian firman hari ini. Tuhan Yesus memberkati.